Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Maulana Raffi, mahasiswa semester 3 Sistem Informasi. Kembali akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Tapi hari ini aku tidak akan membahas tentang aplikasi ataupun platform dulu, tetapi di sini kita akan membahas sebuah buku yang menurut saya tuh sangat menarik, terutama bagi siapapun yang peduli dengan ekonomi, investasi, dan juga masa depan uang. Judulnya adalah Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global. Buku ini ditulis oleh Bapak Ade Andri Henryadi dan terbit pada tahun 2025. Baru dirilis nih tahun-tahun ini. Nah, pertanyaan yang ada di buku ini sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat besar dampaknya kalau kita bisa memikirkan dan juga menganalisis lebih dalam. Apakah masa depan keuangan dunia akan dikuasai ataupun didominasi oleh emas, Bitcoin, atau mungkin keduanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri pertanyaan tersebut untuk menjawab apakah pada dasarnya keekonomian global ini akan dikuasai oleh keduanya ataupun hanya salah satunya. Nah, kita sama-sama berharap dengan adanya review buku ini, teman-teman mempunyai ketertarikan dan juga sudut pandang yang dapat membuka ruang diskusi setelah kita membaca dan membahas buku ini. Langsung saja kita masuk ke perjalanan panjang dari keuangan itu sendiri. Dulu, manusia sebelum mengenal yang namanya sistem uang lembar, manusia terlebih dahulu menggunakan sistem barter. Nah, apa sih sistem barter itu? Simpelnya sistem barter adalah sistem pertukaran yang basicnya adalah barang ditukarkan dengan barang. Ketika seseorang memiliki suatu barang yang mana barang tersebut sekiranya sudah tidak dibutuhkan dan dia ingin membutuhkan barang yang lain, maka dia akan mencari orang dengan kebutuhan serupa, dan apabila ada dua keinginan ataupun dua permintaan yang sama, maka dua orang ini akan bertemu dan melakukan transaksi atau pertukaran yang notabene-nya adalah barang ditukarkan dengan barang. Misalkan ada orang yang punya ayam, dia udah punya banyak ayam, dia udah sering makan ayam dan dia pengen nyobain makanan baru, contohlah ikan. Dan ada orang yang sama yang pengen sama-sama nyobain ayam, yang mana dia cuman punya banyak ikan. Nah, ketika dua orang ini bertemu, maka dua orang tersebut akan saling melakukan pertukaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan barter. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, sistem barter ini punya kelemahan yang besar karena kebutuhannya semakin banyak, barang-barang yang diminta juga semakin kompleks wujudnya, maka semakin sulit begitu untuk menemukan orang-orang dengan kebutuhan yang sama. Bisa jadi orang yang punya ayam dan butuhnya ikan, di satu sisi orang yang punya ikan nggak butuh ayam. Nah, inilah yang membuat sistem barter tuh terasa tricky gitu dan susah begitu untuk dipertahankan sebagai model transaksi, sehingga manusia mulai mencari standar nilai yang lebih universal. Awalnya dipakai barang-barang seperti garam, kulit hewan, hingga logam seperti tembaga dan perak. Tapi dari banyaknya barang-barang tersebut, terpilihlah satu barang yang paling dianggap berharga, yaitu adalah emas. Kenapa emas? Karena jelas emas ini sifatnya langka, indah, tahan lama, dan juga mudah gitu untuk dikenali. Dan selama ribuan tahun, emas menjadi standar nilai. Bahkan di era modern, emas dipakai sebagai dasar sistem moneter internasional atau golden standard. Siapa sih orang-orang yang nggak pengen punya emas? Nah, ketika masih ada perspektif ataupun stereotip mengenai keberhargaan emas, maka disitulah emas masih dijadikan sebagai standar nilai tukar yang dijadikan acuan. Nah, artinya setiap uang kertas bisa ditukarkan dengan emas, yang mana
Emas ini membuat stabilitas global atau stabilitas keuangan ini cukup terjaga. Namun, pada tahun 1971, Amerika melepaskan dolar dari emas. Sejak saat itulah dunia masuk ke era uang fiat. Jadi, ketika awalnya manusia telah mempertahankan ataupun menggunakan emas sebagai nilai standar, nah, di era tersebut Amerika Serikat menetapkan sistem keuangan yang baru, yang mana Amerika Serikat mencetuskan sistem uang lembar yang tidak terikat langsung dengan emas. Nah, memang awalnya terdengar seperti menyelesaikan sebuah masalah ya. Tapi disitulah masalah baru yang sebenarnya muncul. Pemerintah bisa saja bebas untuk mencetak uang sehingga nilai inflasi meningkat dan utang negara jadi menumpuk. Jadi ketika emas yang jumlahnya itu pasti tetap dan hanya bertambah seiring dengan meningkatnya pertambangan, nah uang yang sifatnya mudah dicetak ini bisa saja tidak terkontrol gitu penyebarannya, sehingga semakin tinggi jumlah penyebarannya atau semakin tinggi, semakin besar lembar uang yang dihasilkan, nilai intrinsik uangnya itu malah jadi menurun. Dan disinilah kelemahan daripada uang lembar itu sendiri. Kita bisa contoh kasus ekstrim yang ada di tahun 1920-an atau bahkan yang bisa kita lihat di kenyataan pada saat ini, yaitu mata uang Zimbabwe, yang mana nilai uang kertasnya itu tidak lebih dari sekedar telur satu butir gitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan mata uang Zimbabwe dan teman-teman bawa tumpukan uang, teman-teman nggak bisa mendapatkan apa-apa gitu. Nah, disinilah kelemahan daripada sistem uang fiat atau uang lembar itu sendiri. Dan di era digital saat ini, uang itu makin abstrak, gak hanya terbatas dalam bentuk lembaran, tapi juga bisa dalam berbentuk kartu kredit, PayPal, atau dompet digital. Kalau di Indonesia mungkin Dana, OVO, dan juga e-money lainnya. Dan dengan perjalanan panjang tersebut, pada tahun 2008 lahirlah Bitcoin. Nah, menarik nih, Bitcoin udah muncul. Tapi kita coba deh bahas lagi, karena tadi bukunya judulnya ada hard money. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hard money? Nah, kalau tadi kita bicara tentang fiat money atau uang lembar, nah hard money ini adalah uang yang keras. Ya sih, hard itu adalah keras, tapi yang lebih esensialnya adalah hard di sini artinya adalah tidak mudah untuk dimanipulasi. Ciri-ciri hard money itu langka, tahan lama, bisa dibagi, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan. Memang emas memenuhi semua syarat itu. Jadi emas masuk ke dalam kategori hard money. Nah, kalau fiat money, nilainya itu bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah dan bank sentral. Tadi yang disinggung terkait dengan jumlah pencetakan dan juga inflasi. Nah, itulah ciri-ciri yang melekat pada fiat money. Nah, kalau kepercayaannya hilang, nilainya pun runtuh. Dan karena pemerintah bisa mencetak seenaknya, inflasi selalu menjadi ancaman yang tidak bisa dilupakan ketika kita menggunakan sistem fiat money. Analogi sederhananya begini deh. Fiat itu seperti wifi gratis yang ada di kafe-kafe. Mudah dipakai, tapi bisa hilang kapan saja. Nah, beda nih dengan hard money. Hard money itu ibaratkan generator pribadi. Jadi ya udah punya kita-kita aja. Mahal, stabil, dan bisa diandalkan. Nah, buku ini menegaskan bahwa masyarakat butuh uang baru, butuh sistem keuangan yang lebih kuat. Dan di era digital, Bitcoin hadir sebagai kandidat baru yang menjawab permasalahan-permasalahan keuangan di masa-masa sebelumnya. Emas memang sudah menjadi bagian peradaban sejak ribuan tahun lalu. Firaun Mesir, zaman Kaisar Romawi, raja-raja Asia, Cina, semuanya menjadikan emas sebagai simbol kekuasaan, simbol kemegahan, simbol kemewahan. Nilai emas terbukti stabilnya. Ada ungkapan 1 ons emas di zaman Romawi bisa membeli toga mewah.
Hari ini, 1 ons emas masih bisa membeli jas yang berkualitas. Artinya, daya beli emas itu bertahan dalam kurun lintas zaman. Inflasi boleh naik, nilai mata uang boleh turun, tapi emas tetap berharga. Kelebihan emas jelas, stabil, universal, dan diterima oleh seluruh bangsa. Nggak ada tuh satupun negara yang menolak emas sebagai sistem pembayaran atau jaminan investasi. Namun kelemahannya juga nyata. Emas itu berat, sulit dipindahkan, mahal buat disimpan, dan tidak praktis untuk transaksi sehari-hari. Bayangin teman-teman membeli suatu aset, kemudian teman-teman bawa emas berbatang-batang, apa nggak khawatir dibobol, apa nggak khawatir dijamret gitu ya. Nah, karena itulah meski emas menjadi cadangan sentral dari para bank-bank, ia jarang dipakai langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang emas itu fungsinya hanya untuk simpanan jangka panjang, bukan buat transaksi yang memang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, balik lagi nih ke Bitcoin. Tahun 2008, dunia dihantam krisis keuangan global. Bank runtuh, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan. Nah, di tengah krisis, muncul sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Ia merilis white paper yang berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin lahir dengan tujuan yang jelas, menciptakan uang digital yang tidak dikendalikan bank sentral ataupun bank-bank yang ada di pemerintahan. Transaksinya dicatat di blockchain, atau yang bisa kita sebut sebagai buku besar digital yang transparan dan tidak bisa diubah seenak jidat. Keunggulan Bitcoin, yang pertama, pasokannya terbatas. Dia hanya ada 21 juta unit, tidak bisa digandakan tentunya. Beda dengan uang lembar yang bisa dicetak ataupun diperbanyak. Kemudian portable, bisa dikirim ke seluruh dunia hanya dalam beberapa menit. Yang kemudian ada terdesentralisasi, tidak ada otoritas tunggal yang bisa memanipulasi nilai dari Bitcoin itu sendiri. Namun, Bitcoin juga punya kelemahan, harganya fluktuatif, regulasinya belum seragam, dan proses mining yang memakan energi besar. Jadi, memang ketika ada suatu entitas yang menjamin adanya suatu kepastian, ia perlu didapatkan dengan usaha yang lebih. Nah, inilah yang menjadi tantangan ketika kita mau menjadikan Bitcoin sebagai alat transaksi. Walaupun memang terlihatnya sederhana, dia ada di platform digital, tapi mendapatkannya juga bukan merupakan sesuatu yang mudah. Nah, meskipun begitu, Bitcoin tetap menarik perhatian dunia. Dari individu, perusahaan besar, hingga negara mulai melihatnya sebagai aset masa depan. Nah, sekarang kita bandingin nih, apa perbedaan antara emas dan juga Bitcoin. Nah, kalau emas, dia tuh udah dipercaya selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Dia juga dipercaya dan juga stabil, jarang ada inflasi di emas. Nah, kalau Bitcoin, dia itu masih muda, baru 15 tahun, tapi pertumbuhannya udah cepet gitu. Lebih mudah dibagi, dipindahkan dan juga disimpan, dan juga transparan, bisa diaudit oleh siapa saja. Nah, tadi kita berbicara tentang perbandingan dan perbedaan, sekarang kita berbicara tentang kelemahannya. Nah, kelemahan emas tadi sudah di-mention bahwasanya emas itu berat, sulit dipindahkan, dan juga mahal untuk disimpan. Sementara kelemahan Bitcoin, dia itu masih volatil, belum diakui oleh semua negara, dan juga rentan regulasi. Analoginya begini deh, emas itu seperti real estate di lokasi elit. Dia stabil dan juga aman, penjagaannya juga jelas, ada security, ada layanan-layanan yang bisa dipercaya begitu ketika teman-teman mempunyai sebuah real estate. Nah, kalau Bitcoin itu kasusnya seperti startup teknologi, potensinya besar, pertumbuhannya cepat, tapi resikonya juga tinggi. Banyak itu startup yang mengemuka tapi sempat gonjang-ganjing. Nah, itulah kurang lebihnya kalau kita berbicara perbandingan antara emas dan juga Bitcoin. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin ini akan menggantikan emas atau justru keduanya bisa berjalan secara beriringan? Nah, kita bahas salah satu contoh nyata dalam transaksi emas ataupun Bitcoin. El Salvador adalah negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Langkah ini tentunya memicu kontroversi yang besar. Ada yang bilang, wah ini langkah yang sangat berani. Ada juga ini terlalu gegabah. Di sisi lain, Rusia dan Cina justru menumpuk emas. Mereka ingin mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Di sektor swasta, perusahaan seperti Tesla dan MicroStrategy membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Ada juga tren baru, tokenisasi emas. Emas fisik diubah menjadi token digital yang bisa diperdagangkan di blockchain. Semua ini menunjukkan satu hal, emas dan Bitcoin sama-sama sedang berebut di panggung keuangan global. Jadi menarik ya, ketika Bitcoin udah mulai dipercaya sebagai aset penyimpanan, emas mengadopsi separuh daripada konsep blockchain itu sendiri. Jadi pada dasarnya tidak ada yang absolut antara bentuk fisik emas ataupun bentuk digital daripada blockchain. Mereka berpotensi untuk menjadi sistem keuangan atau penyimpan nilai yang berjalan secara berdampingan. Jadi kemungkinannya tidak akan ada yang saling mengalahkan, setidaknya untuk saat ini. Nah, tentu saja baik emas maupun Bitcoin mempunyai kritik dari masing-masing. Kita bisa bicara emas yang mempunyai ketahanan dan juga keunggulan, tapi emas tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia hanya bisa disimpan dan sulit gitu untuk dipakai dalam transaksi modern. Nah, tapi kalau Bitcoin, dia juga bisa disebut sebagai bubble spekulatif. Volatilitasnya ekstrim, membuat banyak orang takut untuk menyimpan aset di Bitcoin dan juga lagi-lagi mining yang menghabiskan energi besar. Selain itu, ada juga tantangan dari segi regulasi. Beberapa negara ada yang melarang, beberapa juga ada yang mengatur, dan beberapa juga ada yang mendukung. Jadi, meskipun Bitcoin ini mempunyai potensi, namun nyatanya belum banyak negara yang kompak dan juga bersatu begitu untuk menyokong Bitcoin sebagai sistem penyimpanan global di masa depan. Ada juga resiko keamanan. Kalau kita kehilangan private key Bitcoin, aset kita hilang selamanya. Artinya, baik emas maupun Bitcoin, kedua-duanya bukan solusi yang sempurna, tapi keduanya mempunyai peran penting yang saling melengkapi satu sama lain. Meski banyak tantangannya, peluangnya juga besar. Bitcoin berpotensi menjadi infrastruktur penyimpanan global, sementara emas tetap bisa menjadi jangkar stabilitas bagi keuangan dunia. Bahkan, kombinasi antara keduanya bisa menciptakan sistem hybrid. Misalnya, tokenisasi emas yang diperdagangkan lewat blockchain ini bisa nih diserempet-serempetkan dengan konsep Bitcoin. Dan dalam dunia post-fiat, emas dan Bitcoin bisa saling melengkapi, bukan saling menyingkirkan, tapi berdampingan satu sama lain. Nah, sekarang mari kita bayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tahun 2050, mungkin dunia sudah memasuki era post-fiat. Skenario optimisnya, Bitcoin bisa jadi mata uang global. Skenario modernnya atau pertengahannya, emas dan Bitcoin berdampingan dan fiat masih ada, tapi perannya melemah. Atau skenario terburuknya, Bitcoin dilarang dan emas kembali menjadi satu sistem penyimpan yang dominan dan juga dipercaya. Intinya, generasi muda cenderung lebih percaya pada Bitcoin dan juga generasi lama umumnya lebih percaya gitu terhadap jaminan yang diberikan oleh emas sebagai penyimpan nilai. Mungkin kita akan melihat begitu sistem hybrid. Seiring dengan berjalannya waktu, emas akan dijadikan sebagai cadangan dan juga Bitcoin digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. Ini bisa jadi fondasi baru bagi sistem moneter dunia. Nah, kesimpulannya, buku Hard Money Revolution bukan berbicara tentang soal emas ataupun Bitcoin, tetapi buku ini lebih dalam berbicara tentang sistem keuangan atau soal masa depan peradaban. Apakah kita akan tetap bergantung pada fiat? Apakah Bitcoin akan menjadi standar baru? Atau emas yang akan tetap bertahan sebagai rajanya? Jawabannya mungkin kombinasi dari semuanya, tapi yang jelas perubahan pasti terjadi dan kita adalah saksi
bahkan pelaku dari revolusi saat ini. Kalau kamu ingin memahami dinamika keuangan, buku ini menjadi salah satu wishlist yang wajib kamu baca. Dan pertanyaan terakhirnya adalah, kalau kamu atau kalau kita ditawari untuk menyimpan nilai di 30 tahun ke depan, manakah yang akan kalian pilih? Emas, Bitcoin, atau kombinasi antara keduanya? Untuk menjawab pertanyaan dalam itu, langsung aja nggak sih teman-teman baca bukunya di marketplace ataupun softfile yang bisa teman-teman dapatkan, biar teman-teman terbuka nih wawasannya tentang gambaran keuangan di masa depan. Dan semoga dengan adanya review buku pada hari ini, teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru tentang keuangan di masa depan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.